Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus. Channel saya teman-teman Domba Bagus. Kita masih di Ataya Farm ini teman-teman. Kita mau mengumbar domba ini teman-teman. Karena kandangnya semi umbaran. Nanti dombanya kita turunkan lah ini teman-teman. Ini proses dombanya turun lah ini. Seru sekali teman-teman. Ya ini, dombanya sewenang sekali teman-teman. Nah ini kayak gini. Mantap sekali teman-teman. Seru sekali teman-teman. Langsung lari-lari ke sana teman-teman. Ya ini, seru sekali. Ya kan, jadi ramai ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Suaranya, tapi ini kan suara-suara domba teman-teman. Yo kayak gini, ini dombanya langsung liar kayak gini. Banyak sekali teman-teman. Ya ini, dombanya yo toh. Jadi teman-teman Domba Bagus, ini alamat Ataya Farm ini berada di Jonggol. Nanti bagi yang nggak tahu langsung cari di Google Map aja teman-teman, ketik Ataya Farm gitu, nanti langsung muncul dengan sendirinya nanti teman-teman. Ini domba-dombanya ya kayak gini, luar biasa ini teman-teman. Ini ada F1 Support juga nih teman-teman. Nah ini domba-dombanya. Nah ini kita sudah ketemu dengan Mas Yadi nih lagi. Mas. Selamat pagi Mas Yadi. Selamat pagi Mas Hana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya. Saya ini teman-teman luar biasa. Mas saya datang lagi ke Ataya Farm ini. Alhamdulillah. Mau ngobrol-ngobrol seputar domba lagi nggak apa-apa ya? Boleh banget. Mungkin ada yang belum kenal Mas Yadi, mungkin sambil ke sana perkenalan dulu Mas Yadi. Oke Mas, kita dari Ataya Farm. Ya. Ataya Farm ini lokasinya ada di Desa Balai Kambang, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Mas. Betul. Mas, di kesempatan kali ini kan kemarin teman-teman tuh banyak yang tanya, Mas kok desain kandangnya seru, bagus sekali. Nah ini juga bisa diumbar loh dengan riang gembiranya kayak gini teman-teman. Ini Ataya Farm ini luas lahannya berapa sih Mas? Kalau untuk luas lahannya itu kurang lebih semua ya Mas ya? Ya. Itu termasuk kita untuk pakan segala macam itu kita ada 1,3 hektar. 1,3. Ini sudah termasuk kebun-kebun ini? Sudah termasuk kebun-kebun. Nah ini awalnya itu dari kebun durian terus ternak domba gitu ya Mas ya? Iya, karena yang seperti kemarin saya sampaikan Mas, kita butuh kohenya untuk pupuk, tapi keterusan Mas, kita malah main dombanya gitu. Iya. Luar biasa itu ini dombanya bagus-bagus kayak gini. Nah, terus kalau untuk kandangnya ini Mas, kandang yang ini ukurannya berapa kali berapa ini Mas? Kalau untuk kandang ini ukurannya lebarnya ada 9 meter. 9 meter ya. Panjangnya ada 24 meter Mas. 24 meter. Betul. Itu sudah termasuk yang gudang pakannya? Gudang pakannya beda. Oh beda. Jadi hanya ini aja. Hanya kandang. 9 kali 24 meter ya. Kalau untuk gudang sendiri ini 6 kali 9. Oh kayak gitu. Jadi teman-teman. tambahin ke sana ke kirinya itu ada 6 meter, sini kan 9 sama 9 juga. Ya. Mas ini dapat konsep semi umbaran ini dari mana ini Mas? Ini kita konsepnya ini ya kita belajar ke farm-farm lain sih Mas. Ya. Jadi memang kalau untuk semi umbaran ini kan kita butuh domba ini juga butuh gerak Mas. Ya. Kayak kita sendiri kalau terlalu dikurung juga kita bagaimana sih Mas, badannya kurang gerak juga kurang fresh gitu Mas. Makanya kita bikin semi umbaran seperti ini biar dombanya olahraga, biar kekuatan dari dombanya sendiri bagus Mas. Jadi imunitasnya juga kuat gitu ya Mas ya? Betul. Nah, sesuai habitat mereka sendiri. Betul. Karena kita juga butuh pakan segar juga langsung dari rumput kita biar dombanya itu makan sendiri gitu sih Mas. Nah ini dikeluarkan gini setiap hari apa Mas ini Mas? Kalau ini kita berputar Mas, kita kan ada di situ ada 6 koloni ya Mas. Ya 6 koloni. 6 koloni itu kita berputar setiap seminggu sekali itu keluar. Tapi ganti. Berarti 1,5 bulan dia dapat jatah satu kotak itu ya? Seminggu sekali Mas. Tapi kan beda-beda kok kotak. Iya, ini kan kotak ini hari Senin, kotak sebelahnya Selasa, gitu. Betul. Berarti setiap hari ada yang diumbar. Betul, setiap hari ada yang diumbar. Tapi kok rumputnya nggak habis-habis? Ya alhamdulillah. Gimana ini? Ini apa dirawat atau gimana? Ya kita gitu aja sih Mas. Padahal hanya segini loh teman-teman. Tapi setiap hari diumbar
Tapi kok rumputnya nggak habis-habis ini Ya teman-teman. kemungkinan kita ya mungkin udah sesuai dengan ini sih Mas, kebutuhan Pakannya dia di kandang itu sudah cukup. Jadi keluar ini hanya kemungkinan besarnya dari domba ini pingin gerak aja sih Mas. Iya ya. Kita sambil jalan-jalan nggak apa ya Mas? Siap, Yuk sambil jalan-jalan yuk. Kita lihat ini teman-teman, nah kayak gini. Tuh jadi ini benar-benar makan rumput kayak gini teman-teman. Ini dombanya bagus-bagus teman-teman. Ini tuh apalagi ambilnya itu loh. Susunya itu bagus-bagus. Ini umur berapa ini Mas? Anak-anaknya ini Mas? Kalau ini untuk anak-anaknya nih paling besar di sini itu ada 2,5 bulan Mas. Bulan lagi disapih Mas. 2,5 bulan. 2,5 bulan. Oke. Ya kalau yang untuk ini nih, kalau ini paling baru sebulan Mas. Yang ini? Ya. Oh. Nah ini teman-teman. Nah itu yang hitam ini anakan apa ini Mas? Ini anakan Dorper full blood Mas. Dorper full blood juga ada yang hitam. Juga ada yang hitam. Apa pejantannya cross apa pejantannya Suffolk bukan? Murni Dorper ya? Murni Dorper. Ada yang hitam full teman-teman Full. Ini udah beberapa yang minat di luar loh teman-teman. Nah kayak gini, ini seru. Ini sampai pohonnya disisakan tetap ini teman-teman. Ya, ini karena memang buat berteduh Mas. Kalau berteduh ya. Terik sekali. Nah, kayak gini teman-teman. Mantap pol. Berarti manfaatnya apa itu namanya? Umbaran kayak gini banyak sekali ya Mas ya? Banyak Mas. Banyak Mas ya, di samping memang butuh pergerakan juga. Kita juga apa ya? Istilahnya biar habitat aslinya itu terjaga gitu Mas. Terjaga. Jadi ketika nanti ya mungkin kita akan perpindahan kandang atau apa di perjalanan kan butuh tenaga juga gitu. Kita udah nggak terlalu khawatir gitu sih Mas. Oke, luar biasa ini teman-teman ini. Contoh-contohnya sangat bahagia sekali. Yang di atas juga teriak-teriak pengen keluar juga ini teman-teman. Nah ini. Ya ini tapi cempengnya keluar nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Ini teman-teman. Nah ini sangat-sangat bahagia. Mas kalau Dorper di sini rata-rata beranak berapa Mas? Kalau di sini hampir rata-rata satu sih Mas. Satu ada ya? yang dua. Cuman nggak banyak sih. Oke. Rata-rata satu Mas. Jadi ini total populasi Dorpernya sudah berapa Mas? Kalau untuk Dorper sendiri itu plus anakan ya Mas? Ya. Kurang lebih sekitar 70-an. 70-an ya? Full blood ya? Full bloodnya ya. Nah, itu ada anaknya yang beda sendiri tuh. Kalau itu cross Texel sama Suffolk. Oh, itu induknya berarti yang itu. Betul ya. Nah. Bakal kalah itu. Anakannya. Dia juga anakannya nggak mau kalah sama yang Dorper teman-teman. Nah, ya tuh ini. Sini Mas dengan berbagai jenis macam domba kayak gini ya. Siap. Banyak sekali. Kalau perawatannya beda atau sama aja Mas? Kita samain sih Mas. Hanya perbedaannya di pakan itu tadi. Kalau kita memang ada pakannya yang khusus untuk breeding, khusus untuk laktasi, terus kita untuk pembesaran gitu. Memang bedanya di situ sih. Kalau untuk perawatan yang lain kita samain. Oke. Betul. Mas kalau dengan luas lahan 9 meter kali 24 meter tadi dengan diisi 300 ekor katanya Mas? Oh enggak, ini kan kita ada kandang dua karena kandang awal memang ada satu lagi kandang awal kapasitas kurang lebih 100. Di sini kurang lebih ini sekitar 200-an Mas. Oh, kandang awal itu juga umbaran nggak? Ada umbarannya. Oh, ada umbarannya juga. juga. Nanti kita lihat ke kandang satunya juga teman-teman, tapi kita berbicara. Nah, kalau di sini isinya berapa ini Mas? Kurang lebih 200 ekor Mas. 200 itu sama anaknya? Sama anaknya. Ini juga sebenarnya udah overload sih Mas. Karena memang kita di awal itu kan kita bikin kandang itu tahunnya awal kita kan pemula Mas, benar-benar pemula. Kita bikin konsep kandangnya sekian kali sekian, isinya sekian. Ternyata berjalannya waktu kita ada pemilihan-pemilihan lagi Mas. Kita nggak cuman melulu beli indukan, kita kandangnya kita masih kelihatan lega, kita beli indukan, kita tampung, ternyata berjalannya waktu ada pemisahan buntingan, ada yang menyusui. Nah itu ternyata kita agak keteter Mas, kita nunggu yang kandang berikutnya ini. Insya Allah nih bentar lagi bikin kandang lagi. Insya Allah tempatnya terus struktur apa segala macam ininya kita udah konsepin. Udah konsep ya. Udah konsep. Tuh. Berarti nanti kalau kandangnya sudah jadi, domba bagus dikabarin lagi ya. Oh siap. Biar main kesini lagi ya Mas ya. Kita ngopi-ngopi lagi Mas di sini Mas. Oh berarti jadi ini 200 ini sudah nggak muat ya? Udah nggak muat. Oh. Sama udah nggak. Ya. Padahal dulu tujuan awal itu ternaknya pengennya berapa ekor Mas? Tujuan awal dulu Mas? Tujuan awal kan memang kita butuhnya kohek ya Mas. Ya. Buat iseng-iseng apa namanya, kita kebutuhan pupuk sendiri. Ya. Pupuk kita nggak beli karena
konsep awalnya kita kan berkebun mas. Heeh. Nah, berkebun ada kandang nganggur, ada kandang nggak terpakai kita manfaatin, tapi berjalannya waktu ya kita ternyata kebutuhan daging di luar itu, kebutuhan daging domba itu banyak. Nah kita juga belajar untuk di awal pemeliharaan, lama-lama kelamaan kita tekuni, kita paham konsepnya, kita tahu semua seluk beluknya dengan domba, ya kita kenapa nggak kita besarin gitu mas. Sambil nunggu pohonnya pada buah, kita pelihara domba juga kan bisa menghasilkan juga bisa ya mas menghasilkan, ya. betul. Kayak gini teman-teman tuh. Itu berarti luas. Mas itu ada yang bulunya dipotong, itu ada yang enggak. Ini kenapa ini mas? Ini baru 2 hari kemarin memang pindahan dari ini mas, dari soliter. Ya. Karena memang soliternya itu tadi kandang sudah nggak muat, udah ada yang lahiran lagi. Tapi ini udah cukup waktunya untuk gabung dengan teman-teman yang lain. Ya. Ini belum kecukur aja sih mas. Oh belum kecukur. Ya karena ketika kita dicampurin ke koloni, kita cukur. Ya cukur ini memang kewajiban juga di kita mas, biar fresh badannya itu terjaga, biar nggak terjadi kotoran-kotoran yang kayak konsentrat, kayak pakan-pakan yang hinggap itu atau binatang-binatang yang hinggap di bulunya itu terbuang gitu. Oke, berarti nyukur bulu itu ada manfaatnya. Kalau yang cempe ini malah belum dicukur juga? Belum. Ya, kelihatan bagus teman-teman ya. Belum. Nah, kalau cempe belum ada mas. Belum dicukur ya. Nah, berarti manfaat mencukur domba itu banyak ya teman-teman? Banyak banget mas. Oh kayak gini. Nah itu termasuk parasit juga terlihat. Betul. Dia lebih fresh, seger gitu ya. Oh teman-teman. Kita secepatnya sih mas. Kita secepatnya bagi waktunya juga gitu kan. Karena memang kemarin untuk di waktu kemarin kan kita memang produksi pakan dulu mas. Ya. Nah nanti ketika kita pakan udah ready, paling nggak kita ada 1 bulan sampai 1,5 bulan kita nggak mikirin pakan, nah kita lari ke dombanya untuk potong rambut, potong kuku gitu. Nah, mas tuh menata manajemennya itu gimana ya teman? Kalau saya tertarik sekali dengan 3 orang bisa 300 ekor dan itu sekaligus pembuatan pakannya. Apa sudah dijadwal setiap bulan? Oh ini gini mas? Iya, kalau untuk itu kita alhamdulillah dengan 3 orang ini kita udah saling ngerti aja sih mas. Kita saling ngerti, ini yang butuh di sisi ini udah pada tahu semua gitu mas. Jadi nggak perlu diajarin harus ditunjuk si A ini, si B ini, nggak seperti itu mas. Kita udah paham konsepnya. Ini waktunya itu cukur nih, ya udah cukur. Kita bareng-bareng ada yang waktunya potong kuku ya potong kuku. Gitu mas. Ada waktunya kita ngurusin kohe yang ngurusin kohe gitu sih. Nah mungkin tiap pagi kita sambil ngopi dulu, lihat tanaman. Terus ini apa ya yang dikerjakan? Oh kerjakan nyukur bulu, langsung bareng-bareng gitu ya. Gini mas, kalau kita setelah pagi ya itu tadi setelah ngopi sambil nunggu agak siangan dikit, kita bikin planning mas. Kita planning harian itu selalu ada mas. Jadi kita planning harian ini, hari ini apa nih? Tapi itu setelah kita ngasih pakan ya mas. Ya. Nah kita utama itu ngasih pakan karena memang dombanya ya kita kurung di kandang, ngasih pakan. Nah kita planning dari pagi itu sampai sore kita mau ngapain aja gitu, itu setiap harinya kita planning mas. Oke. Jadi alhamdulillah tertata dengan 3 orang dengan kerjaan yang lumayan ini ya alhamdulillah sih mas. Nah masih survive mas. Ini teman-teman, jadi luar biasanya di Ataya Farm ini kekompakan timnya teman-teman. Nah ini sangat kompak sekali dan tidak saling menunggu, nanti saya gini. Jadi mungkin cari partner itu yang sefrekuensi ya mas ya. Betul. Yang pas jadi tahu dombanya ini seperti apa. Terus saling nyaman gitu loh. Dan termasuk ini mas, ketika kita kan nggak tahu juga ya, waktu melahirkan itu kan kita nggak bisa prediksi harus sore atau pagi atau apa kan. Malam juga kita siang udah capek, malam-malam tahu-tahu ada yang lahiran, itu juga nggak ada yang saling menyalahkan, harus kompak bareng. Kompak bareng-bareng ya. Kita ya ada yang jaga, ada yang tidur ya. Mau nggak mau kita bangunin ya udah nggak ada yang marah, nggak ada yang apa. Nah itu teman-teman. Kita memang sudah satu tujuan gitu mas. Mantap sekali teman-teman di sini kita. Mas kalau ini berarti dari 300 ekor tadi ya. Siap. Itu kohenya sudah mencukupi untuk tanaman ini mas? Alhamdulillah mencukupi mas. Ya itu kan kita pinggirin dulu, kita keringin dulu lah. Istilahnya kita karungin dulu. Paling enggak 1 bulan dimatengin. Nah dimatengin itu ketika udah matang ya kita tebar ke
ini ke tanaman, duren, terus ada alpukat, termasuk ke tanaman-tanaman pakan kita Mas. Ada indigo vera sama pacau. Sampai bang pakannya itu pun juga dikasih ke ini. Betul. Wah, luar biasa teman-teman. Nah ini jadi manfaatnya ternak domba itu sampai kotorannya pun bermanfaat untuk tanaman ya Mas ya. Betul Mas. Nah kayak gini teman-teman. Luar. Kita juga pengennya beternak ini kita nggak bikin limbah yang mengganggu lingkungan juga sih Mas. Jadi kita benar-benar terkonsep kotoran ini kita manfaatin seperti apa gitu sih Mas. Oke. Makanya kita nggak semua kita bikin apa namanya bang pakan atau kita tanemin yang nggak berguna, kita lahan kita kosongin, itu nggak seperti itu Mas, tapi saling berkaitan lah Mas. Ya. Mas kalau lahan umbarannya ini berapa kali berapa ini Mas? Ini kan panjangnya sama 24 ya. Kalau lebarnya ini ya 7 meteran Mas. 7 meteran ya. 7 kali. Berarti lebih besar yang atas ini? Lebih besar yang bawah. Lebih besar yang bawah? Ya beda semeteran. Oh, berarti ini 10 dong, berarti itu 9, ini itu 9. Oh iya benar. Ini sini 10 ya? Betul. Oke, berarti 10 kali 24 ya? Lebar yang bawah, benar. Oh, mantap sekali teman-teman. Luar biasa ini. Kita senang sekali melihat kandang semi umbaran kayak gini teman-teman. Loh, jadi buat teman-teman yang punya lahan luas gitu, sebaiknya konsepnya niru kayak gini nih teman-teman. Jadi di atas kayak gitu. Terus sore kita di sini duduk-duduk di sini sambil ngopi lihat domba kayak gini juga seru loh teman-teman. Nah, selain dombanya bahagia, peternaknya juga bahagia. Ini pada merumput semua kayak gini. Ini kapan dicukur Mas ini? Ini besok Mas. Besok dicukur kita ya memang maunya sudah kebutuhan pakan sudah cukup. Nah, tinggal kita planningin lagi. Insya Allah besok kita cukur semua beres. Nanti begitu memang sudah disapi, kita indukannya sudah ready, kita kasih pejantan, insya Allah langsung produksi lagi. Gitu sih Mas. Mas, kan ini cempenya, dorpernya banyak sekali ya. Ini ada yang dijual nggak ini Mas? Ada Mas. Silahkan kalau memang butuh-butuh silahkan hubungin ke kita Mas. Mas kalau harga Mas, di berapa sih mulai kalau dorper ini Mas? Kalau dorper ini kita bicaranya lepas sapi ya Mas? Ya. Itu kisarannya antara 10 sampai 15 juta Mas. 10 sampai 15 juta. Kayak gini ini belum lepas sapi kayak gini? Itu minggu ini lepas Mas. Oh lah itu teman-teman itu yang besar sekali lah, itu 1, 2, 3 itu sudah mau lepas sapi ya, yang naik itu loh ya. Itu. Nah itu teman-teman. Harganya 10 juta sampai 15. Itu yang dijual jantan betina atau jantan aja Mas di sini? Jantan betina semua Mas. Oh dijual juga. Ya karena kita juga kapasitas kandang, ya. Kita juga ingin tambah relasi juga, ingin tambah saudara ya. Kalau memang ada farm-farm lain membutuhkan silahkan. Kita tambah saudara dengan mungkin dengan jalannya kita jual beli, kita tambah saudara. Oke, luar biasa gitu. Jadi berawal dari teman-teman main ke sini, terus nanti pulangnya misalkan pengen bawa domba, juga ternyata dijual teman-teman. Harganya juga cukup murah teman-teman, mulai 10 juta sampai 15 juta. Nanti harganya bisa WA aja teman-teman. Mas Yadi mungkin ada kata-kata lagi untuk peternak biar tetap semangat untuk beternak domba ini teman-teman. Ya pokoknya selagi kita berusaha pasti akan ada jalan Mas. Loh ini kata-kata dari Mas Yadi. Pokoknya yang penting kita berusaha dan juga ilmunya jangan lupa teman-teman. Ilmunya ternak ini juga jangan lupa, karena Mas Yadi dulu sebelumnya itu juga melalang buana berlatih ternak ya Mas ya. Iya betul. Berlatih. Karena memang kalau dari segi apa ya hitungannya kayak yang lain-lain mungkin belajar intens sekian bulan, mungkin itu kita enggak sih. Ya. Kita antar farm aja. Antar farm, rekanan ketemu teman, ketemu di farm ini, plus dari media-media. Sekarang kan media banyak Mas. Nah itu kita ambil positifnya, kita coba terapin. Begitu terapin oke, jadi konsep Mas. Oke, nah konsep itu berjalan ya kita terusin gitu sih Mas. Nah itu teman-teman, mantap sekali. Terima kasih Mas Yadi ya. Saya sudah diizinkan ini, bahkan kita dikasih ini, diliarkan juga teman. Ini karena kita keburu dombanya ini lepas teman-teman, nanti takutnya masuk mobil saya. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi, kita masukin dombanya dulu teman-teman. Nanti katut mobil itu kita malah bahaya nanti teman-teman. Nah ini oke Mas Yadi, terima kasih ya. Sama-sama Mas. Nah bagi teman-teman domba bagus yang mau jalan-jalan ke Ataya Farm, nanti menghubungi Mas Yadi lewat adminnya tadi tuh teman-teman. Nah terus nanti juga bisa langsung di Google Map Ataya Farm gitu aja teman-teman. Nanti langsung menuju kandang sini teman-teman. Ini kalau dari kota itu berapa
jam Mas ke Jonggol ke Kandal Ataya Farm ini? Kalau dari kota Jonggolnya sendiri itu paling 15 menit. 15 menit dari kota Jonggol, teman-teman. Kalau yang dari ini kan memang perbatasan sih Mas, nggak jauh. Dari Bekasi ini paling 30 menit juga udah perbatasan dengan Bekasi Mas. Oh, kayak gitu. Iya. Dan ini juga kalau jalur utamanya depan ini memang jalur ke puncak. Jadi kalau teman-teman ada jalur alternatif ke puncak macet lewat yang jalur utama, lewat jalur alternatif di Mengker sini naik ke Jonggol bisa mampir ke Ataya Farm. Wih, jadi nanti ajak istri aja teman-teman ke puncak. Wih, nanti malam saya ajak ke puncak ya Mas, nanti malam ya. Siap, nanti malam saya diajak Mas Yadi ke puncak teman-teman. Jadi saya nginep lagi di sini nanti teman-teman.